Melihat industri kopi yang semakin maju, kini hampir seluruh petani yang tinggal di kawasan relokasi Siosar, Kabupaten Karo menanam kopi. Meski kualitas kopi mereka belum sempurna, semangat ini menjadi langkah awal untuk memajukan kopi Siosar. Belakangan juga muncul kedai kopi yang biji kopinya menggunakan kopi dari kawasan setempat. Kita saksikan geliat kopi Siosar dalam liputan berikut. Kopi di Siosar ini sangat mempunyai kelebihan sendiri. Kami bayangin dulu kopi nggak akan mungkin berbuah di sini. Ternyata atas berkat Tuhan, kopinya luar biasa. Ini beberapa lah. Nah kalau bisa kan kita memang bersama-sama memajukan kopi Siosar gitu. Bahkan sebenarnya mereka pengusaha mereka sendiri pasti punya ladang kopinya kan gitu. Ayo mari kita sama-sama kelola dengan baik ladang kopi itu, bersama kita majunya gitu. Nggak bisa kita sendiri-sendiri maju, tapi harus bersama-sama gitu. Sudah hampir 6 tahun, Ulia Bagemin Ginting menetap di kawasan relokasi Siosar, Kabupaten Karo. Tahun 2015 lalu, ia dan keluarga beserta warga desa Sukameria yang terdampak erupsi Gunung Sinabung terpaksa pindah ke hunian ini untuk melanjutkan hidup. Sama seperti di kampung asalnya dulu, bertani merupakan aktivitas sehari-hari Ulia di sini. Di atas lahan seluas 0,5 hektar yang merupakan pemberian pemerintah, ayah dari 2 anak ini menanam berbagai jenis tanaman, salah satunya kopi. Kopi atau dalam bahasa Karo dikenal dengan kahua, merupakan komoditi utama yang ditanam petani Siosar. Bisa dikatakan, kopi menjadi harapan penyambung hidup mereka saat ini. Pada awalnya, Ulia Ginting dan para petani lainnya cukup kesulitan untuk membudidayakan kopi di lahan Siosar. Dulu, kawasan ini merupakan hutan produksi yang dipenuhi pinus. Petani kerja ekstra mengembalikan unsur hara tanah agar dapat digunakan untuk sektor pertanian. Belum lagi hama penggerek kopi kerap menjadi masalah bagi para petani. Di sini sering terjadi peralihan cuaca. Makanya bunga kopi nggak 100% dia jadi. Nah, itu tantangan utama dulu. Dan kedua, masalah pemupukan. Nah kalau di bawah kaki Gunung Sinabung dulu di desa kita sendiri, kita bisa mengasih pupuk hanya sekali setahun. Kalau di sini, bayangin 4 kali setahun itu diwajibkan. Kalau enggak, nah seperti kopi kita sendiri yang ada di belakang. Nah, kita kelihatan buahnya enggak maksimal. Kenapa? Karena terhambatnya ekonomi. Jadi belum seberapa yang kita harapkan untuk saat ini. Tapi untuk tahun yang udah kita lewatin, kopi di sini sangat padat sekali buahnya. Ditanam di ketinggian 1.500 sampai 1.600 mdpl, kopi Siosar memang menjadi incaran saat ini. Menurut Ulia Ginting, permintaan pasar akan kopi Siosar cukup tinggi. Harga jual gabah kopi Siosar saja berkisar Rp25.000 per kilogram, lebih tinggi dibanding kopi dari desa lainnya. Namun di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19, petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ulia mengaku produksi kopi Siosar memang menurun selama pandemi ini. Ia dan para petani kopi lainnya berharap pemerintah Kabupaten Karo menaruh perhatian lebih untuk kopi Siosar saat ini. Jadi yang di sini untuk mengharapkan kemajuan dan pengembangannya terus, dan bagaimana sistem kerjasama kita antara masyarakat, sumber daya kita sendiri harus kita meningkatkan. Bagaimana bisa bersatu masyarakat yang di Siosar ini untuk menciptakan satu koperasi. Itu yang saya harapkan. Nah, koperasi itu harus berdiri supaya orang tidak bisa merajalela kemari untuk membeli dan membuat pasaran yang nggak benar. Nah, karena kita tahu bagaimana kopi Siosar sekarang.
Munculnya kedai-kedai kopi yang memakai kopi lokal juga dapat mendukung kemajuan kopi Siosar. Balua Coffee adalah salah satu kedai kopi yang 100% menggunakan biji kopi dari Siosar. Ketika diseduh, kopi Siosar mengeluarkan aroma yang khas. Selain memiliki aroma spicy atau rempah yang umumnya ditemukan pada kopi-kopi Sumatera, kopi Siosar juga punya aroma floral. Karakter dan keunikan ini yang membuat Vince Everest, pemilik Balua Coffee, yakin untuk ikut mengembangkan kopi Siosar. Ia juga berperan sebagai prosesor. Vince membeli ceri kopi dari petani, lalu mengolah dan meroasting kopi sendiri. Kualitasnya, kita kalau cerita kualitasnya, kualitas kopi di sini ya, mereka memang pada dasarnya sebelum mengungsi ke sini pun mereka sendiri sudah bercocok tanam di kopi gitu. Hanya saja ini kan mungkin di sini bibitnya baru. Jadi mereka bibit yang dahulu dengan bibit yang sekarang kan sudah banyak perubahannya ya, sudah melalui riset segala macam, cara merawatnya kan beda juga. Jadi di sini selain dia tanamannya itu masih muda, cara merawatnya juga mereka perlu pelajari lagi gitu, khususnya di pemangkasannya. Kalau pupuk-pupuk itu nggak perlu, kopi kan nggak ribet, tapi pemangkasan. Karena mereka katakan, kami nggak pernah tahu itu apa itu pangkas di dulunya gitu. Tapi sekarang kalau tidak dipangkas, buah itu semakin sedikit gitu. Memang kuncinya kan pohon kopi ini, pohon pruning, pohon yang wajib dipangkas. Kalau nggak, buahnya itu habis dia. Warga Huntap Siosar yang merupakan korban bencana erupsi Gunung Sinabung kini bergantung pada komoditi kopi. Kopi merupakan anugerah sekaligus harapan baru untuk masa depan mereka. Geliat serius petani dalam budidaya kopi, dukungan pelaku usaha untuk menggunakan kopi lokal, sekaligus kepedulian nyata pemerintah berperan penting untuk mengangkat nama kopi Siosar.